Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada saat ini. Selamat datang di podcast Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Utara. Senang sekali Bapak Ibu boleh berjumpa Bapak Ibu di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Grace Mayanti. Saya akan memandu kegiatan podcast kita pada kali ini. Dan pada kali ini juga kita kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan bersama kita di podcast kali ini. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang. Oke, tentunya kedua narasumber kita ini adalah narasumber yang hebat yang akan menginspirasi kita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang aktif mengajar ya. Akan memberikan berbagai macam ilmu, kemudian berbagai praktik baik yang bisa kita terapkan di pembelajaran kita agar Bapak Ibu semua bisa menjadi guru-guru yang semakin hebat. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Mungkin saya akan mulai dari sebelah kiri saya. Selamat siang Bu Dince. Selamat siang Bu Grace. Oke. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dince Bunda, Master of Education. Beliau adalah narasumber yang luar biasa juga dan sangat memiliki banyak pengalaman di pendidikan dasar, terutama bisa untuk PAUD dan SD ya Bu. Ya, betul. Oke. Beliau merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pelita Harapan, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Master of Education in Early Childhood Education dari Boston University. Wow, sangat menguasai berarti ini ya Bu, sangat mencintai dunia pendidikan dasar ya Bu. Oke, beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai guru di pendidikan dasar. Bahkan ketika Bu Dince ini sementara kuliah di Boston University, Bu Dince juga mengambil waktu untuk tetap mengajar ya Bu. Ya, terutama di kelas toddler. Kemudian beliau memiliki pengalaman juga pernah mengajar di Sekolah Dian Harapan Kupang, kemudian Sekolah Lentera Harapan Curug, kemudian juga pernah menjadi kepala sekolah juga Bapak Ibu di Sekolah Lentera Harapan Rote. Dan saat ini beliau masih terlibat di dunia pendidikan, terlebih khusus beliau adalah dosen S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pelita Harapan. Berarti kembali ke alma mater ini ya Bu? Kembali ke alma mater. Oke, untuk narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya, selamat siang Bu Orle. Selamat siang Bu Grace. Oke, narasumber kita ini juga sangat aktif di dunia pendidikan anak usia dini ya Bapak Ibu. Ibu Orle Charity Swalang, sarjana psikologi, Master of Arts ya Bu. Oke. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kemudian melanjutkan S2 di psikologi lagi ya Bu. Oke. Di Universitas Gajah Mada. Kayaknya Bu Orle ini sangat mencintai dunia psikologi dan itu sangat terkait ya Bu, apalagi kalau bicara tentang pendidikan anak usia dini. Beliau juga memiliki banyak pengalaman yang luar biasa, menjadi asisten dosen, bahkan bukan cuma psikologi ya Bu, di statistika. Wah, keren sekali Bu Orle ini selama kuliah ya Bu ini. Kemudian sampai sekarang beliau aktif menjadi kepala sekolah PAUD Farley Christian Children's Center. Kemudian pernah menjadi konselor, bahkan sampai sekarang UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Manado. Kemudian sangat aktif terlibat di dalam berbagai kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya Bu, bahkan tingkat nasional Bu ya. Bahkan sampai sekarang beliau merupakan narasumber nasional pembelajaran mendalam dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian beliau juga sebelumnya aktif menjadi fasilitator beberapa modul ya Bu, modul penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan juga fasilitator daerah untuk modul pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Wah, keren sekali untuk kedua narasumber kita pada kali ini, dan saya kira Bapak Ibu guru sudah sangat tidak sabar ya untuk mendengarkan kedua narasumber kita akan menginspirasi Bapak Ibu semua dalam podcast kita kali ini. Oke, sebelum memulai podcast kita kali ini saya akan berpantun Ibu-ibu ya. Boleh direspon dengan cakep ya. Boleh. Oke.
ke Manado singgah di bahu, Cakep. singgah sebentar beli kelapa tart. Cakep. Numerasi itu bukan hal yang kaku. Cakep. Lewat bermain, anak jadi numerat dan hebat. Yeay. Bapak Ibu guru hebat, dari Tanah Nyiur Melambai di Sulawesi Utara, kita akan ngobrol seru tentang pembelajaran numerasi pada pendidikan anak usia dini. Bukan lewat hafalan ya Bapak Ibu, dengan metode bermain, dengan keceriaan bermain. Oke, langsung saja kita akan masuk di dalam podcast kita pada kali ini. Saya akan memulai dari Bu Dince ya Bu. Ya. Oke, kalau bicara tentang numerasi, Bu, mungkin acuan kita secara definisi dari PISA ya Ibu, tentang literasi matematika. Kemudian ini yang diadopsi oleh Kementerian kita mendefinisikan terkait numerasi itu sendiri, bahwa numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan juga dunia. Nah, sepertinya definisinya sangat kompleks ya Bu. Kemudian yang sering kita tangkap di kehidupan kita bahwa numerasi itu memang sangat terkait dengan matematika, ya seperti definisi kita ini. Tapi kalau kita terapkan di pendidikan anak usia dini, apakah numerasi itu harus selalu terkait dengan pembelajaran matematika formal? Bagaimana dengan anak-anak yang baru mendengarkan apalagi matematika, ya udah dipaksa mamanya, aduh ayo belajar menghitung nak 1 sampai 10, aduh kok kamu tidak bisa. Nah itu kan bisa menimbulkan trauma. Kalau harus selalu dikaitkan dengan matematika formal, bagaimana penerapan numerasinya? Ataukah sebenarnya numerasi itu bisa dikemas tanpa harus langsung mengetahui matematika formal, ini 1, ini 2 ya, apalagi kan ini masih PAUD ya Bu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sih definisi atau menerjemahkan istilah numerasi ini di pembelajaran anak di pendidikan PAUD, anak usia dini Bu? Kalau dari saya berdasarkan ya beberapa kajian teori di dalam proses saya belajar juga, sederhananya numerasi untuk anak usia dini itu terkait dengan pemahaman anak-anak, alur berpikir. Ya, anak-anak memahami, kan seperti pengertiannya itu adalah menggunakan konsep dan prosedur, tetapi selalu banyak orang mengasosiasikan numerasi adalah dengan angka. Betul, Bu. Numerasi adalah dengan berhitung. Betul. Numerasi adalah dengan hasil akhir. Padahal sebenarnya numerasi jauh lebih mendalam, bukan tentang hasil akhir, tetapi bagaimana proses berpikir. Nah ini karena kebetulan saya membawa beberapa alat peraga, saya langsung ya contoh. Kalau kita numerasi PAUD, terkadang kita langsung minta anak coba hitung ada berapa titik. Anak kan langsung hitung 5, terus kita ganti lagi, langsung pindah ke soal yang berikut. Tetapi sebenarnya bukan kita tanya berapa jumlahnya, tapi kita minta, coba kamu ceritakan bagaimana kamu lihat titik ini ada 6. Oh mungkin ada anak yang dia bilang, oh saya hitungnya satu-satu Ibu Guru, dari sini dulu. Ada anak yang mungkin, Ibu Guru saya lihatnya seperti ada temannya, gandeng-gandeng 2 Bu Guru, jadi saya langsung tahu. Nah itu namanya kemampuan berpikir logis. Nah inilah yang saya rasa kita perlu tumbuh kembangkan dalam pendidikan anak usia dini. Anak-anak mampu bercerita, ya mereka cerita alur berpikir, cara berpikir. Dan itu tidak hanya sesuai dengan harus hasil akhir. Nah dari situ guru bisa tahu dan mengarahkan. Itu sih Bu. Jadi bukan tentang berhitung, bukan tentang sebuah hasil akhir harus yang benar, tetapi tentang proses berpikir itu sendiri. Oke, sangat jelas sekali dari Bu Dince ya Bu. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu guru juga menangkap hal yang keliru ya. Kalau numerasi berarti harus hitung-hitungan. Ya matematika betul, tapi bukan proses berhitung. Harus tahu bahkan perkalian ya, sudah masih di PAUD sudah diajar perkalian. Bukan itu ya. Ibu Dince menekankan kepada proses pemahaman proses berpikir itu ya Bu. Oke, mungkin saya lanjutkan ke Bu Orly sebagai guru PAUD sekaligus sebagai yang aktif di dunia pembelajaran anak usia dini ya Bu. Nah kalau di Ibu sendiri bagaimana Ibu menerjemahkan juga konsep numerasi ini dalam aplikasinya ketika Ibu mengajar? Oke, baik, terima kasih. Jadi
Pengetahuan kami juga terkait tentang numerasi, apalagi numerasi awal atau pranumerasi gitu ya, itu adalah seperti pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki seorang anak, walaupun memang dalam penerapan matematikanya, tapi ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi bagaimana anak mengenal proses berpikir secara matematis, di situ ada berpikir logis seperti yang Ibu Dince katakan, tapi di situ juga memelatih anak untuk bagaimana dia memproses informasi yang diterima, diterjemahkan dalam berpikir logisnya, kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku, keterampilan, misalnya memecahkan masalah, begitu ya, keterampilan misalnya berpikir logis, gitu kan, dalam bentuk tidak selalu harus matematika, gitu kan, tapi pola penerapan matematika yang dalam daily activity-nya, dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, sehingga mereka bisa menemukan makna, apa sih arti dari penerapan ini dalam lingkungan saya. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bu ya. Wah, betul sekali ya Bu Erle. Jadi kalau masuk di kelas Bu Erle ini kayaknya jadi menyenangkan ya, tidak suatu yang aduh menakutkan, saya tidak mau sekolah Mama dan sebagainya kalau pembelajarannya seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke Bu Dince Bu. Menurut Ibu, apa sih pentingnya numerasi ini terlebih khusus ya untuk pendidikan anak usia dini? Numerasi sangat-sangat penting karena seperti kita tahu namanya pendidikan anak usia dini ya, dan itu pendidikan dasar. Yang namanya dasar seibarat kita membangun sebuah rumah Bu Grace ya, Bu Orle ya. Tentu kita mau fondasinya yang kuat sehingga nanti bangunan itu tahan lama gitu ya. Nah inilah pentingnya numerasi itu, bukan saya mengutip kembali, bukan tentang angka-angka, dan harus ada keterkaitan dengan keseharian. Jadi apa yang dibahas di kelas jangan terpisah, tidak perlu menggunakan alat-alat belajar yang fancy. Saya selalu mengingatkan misalnya anak-anak kan selalu nih dapat lihat ya orang tua di rumah menggunakan jepitan gitu ya. Anak-anak berapa banyak jepit kalau kita mau menjepit ini? Berapa banyak, dan jepit mereka bisa mudah mendapatkan. Bukan tentang hanya berhitung, mengelompokkan. Coba jepit rambut dipisahkan, yang warna pink yang mana sesuai warna. Lalu kita juga mengajarkan pola pink, putih, pink, putih. Setelah itu pink, lalu lanjut lagi. Polanya itu bisa berulang. Lalu bisa mengukur. Mengukur tentu mereka belum tahu meteran ya, tapi dengan tali, alat ukur satuannya tali. Iya, mereka bisa mengukur di benda-benda di sekeliling mereka. Mereka bisa tahu sepatu mereka panjangnya berapa tali. Mereka buat perbandingan. Oh, teman saya kok talinya harus 2 kalau mengukur panjang sepatu teman saya. Nah, inilah konsep-konsep yang penting, berpikir logis, dan saya ingin menambahkan ada percakapan matematika. Sering kali tuh kita mengasosiasikan percakapan itu hanya terjadi saat bahasa ya Bu. Mungkin kita kalau belajar bahasa Indonesia bisa ada percakapan gitu. Ternyata numerasi, kemampuan matematika pun harus dicakapkan. Kita harus bisa menjelaskan. Oh, bisa beralasan. Lalu mereka bisa memprediksi. Bagaimana ya apa yang terjadi ya kalau saya tambahkan misalnya jumlah kelereng ke dalam kotak ini, apakah akan muat? Kalau di sini kan 1 kelereng pada 1 bagian, kalau saya taruh 4 kira-kira muat tidak ya? Mereka akan mencoba, mereka akan notice, mereka akan lihat, oh ternyata kotak ini hanya bisa muat 2 kelereng, dan itu semua tidak jauh dari keseharian mereka. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat-alat dan bahan di dalam kelas, pakailah alat-alat yang sesuai dengan konteks Bapak Ibu dimanapun berada. Bisa dikaitkan juga, nanti mungkin kita akan bicara lebih dalam tentang bermain ya, dan permainan tradisional gitu. Wah, berarti ini sangat penting, sangat-sangat penting ya Bu. Dan itu juga yang akan menunjang untuk anak-anak kita sebenarnya di pembelajaran mereka selanjutnya, bahkan bukan cuma pembelajaran, kehidupan mereka selanjutnya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan pentingnya numerasi pada PAUD, pendidikan anak usia dini, yang bisa kita sebut sebagai numerasi awal ya Bu Orle tadi sebut, bahwa yang pertama mendukung anak dengan cara berpikir matematis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif di lingkungannya ya. Jadi bukan hanya di pelajaran ya Bapak Ibu, atau biar nilai rapornya nanti bagus, tidak ya Bu, kita tidak berbicara itu Bapak Ibu. Kemudian membantu anak dalam mengamati, mengelola, dan menemukan makna dari lingkungan sekitarnya mereka. Kemudian memberikan pijakan bagi anak untuk dapat belajar menalar. Ini yang pentingnya, menalar atau berpikir Bapak Ibu.
menghubungkan ide-ide dan juga yang lebih khusus adalah berpikir secara logis. Ya, logis. Oke, saya lanjutkan ke Bu Orle berarti Bu. Kalau Bu Dince tadi bilang ini sangat penting Bu, Bu Orle yang sudah menerapkan numerasi ini bisa mungkin memberikan contoh-contoh aktivitas yang Bu Orle sudah lakukan di kelas nih Bu. Sebenarnya banyak ya Ibu ya, apalagi Satu aja Bu. Misalnya kayak di topik lingkungan gitu ya. Kalau di topik lingkungan, subtopiknya misalnya tentang sampah gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya bagaimana meningkatkan kesadaran anak akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, misalnya ada sekelompok kelas dalam satu rombongan belajar, kita bagi misalnya menjadi 2 kelompok. Nah, kita bawa anak-anak ini ke halaman depan sekolah yang mana itu memang ada tanaman, ada jalan ya, jalan masih bentuk tanah gitu ya, belum pakai apa. Dan di situ kita bagi. Oh, kelompok anak ini kalian nanti ambil untuk sampahnya itu yang ranting-ranting tanaman. Begitu yang ada di sekitar halaman sekolah. Sedangkan kelompok yang satu daun kering dan plastik kemasan yang kalian lihat. Kemudian masing-masing yang di kelompok itu dia akan ambil ranting, semua ranting dia ambil. Kemudian coba seperti yang Ibu Dince katakan tadi. Jadi di pranumerasi itu ada istilah mengklasifikasi, mengelompokkan. Oke, kelompokkan mana ranting yang lebih panjang dan mana ranting yang lebih pendek. Gitu. Nanti kalau sudah coba dibuat. Kalian suka angka berapa? Pernah lihat angka enggak gitu yang kalian tahu? Angka yang mungkin sederhana ya, tidak ratusan. Jumlah yang masih di bawah angka 10 misalnya. Oh 5. Coba sih bikin angka 5, bikin dari ranting itu. Gitu. Itu juga sudah mulai sedikit belajar sambil bermain begitu kan? Kalau misalnya sudah selesai, bisa juga kita minta, coba kalian hitung berapa jumlah ranting yang panjang dengan ranting yang pendek. Atau bisa juga nanti ditanya berikutnya, pertanyaan pemantiknya, mana yang lebih banyak dengan lebih sedikit. Jadi konsep panjang pendek ada, konsep untuk bagaimana membentuk bentuk angka, kemudian mana membedakan yang lebih banyak dan yang lebih sedikit, itu di kelompok anak yang kami kasih tugas tentang mengambil ranting begitu ya. Berikutnya yang daun kering dengan plastik kemasan gitu. Dipilah mana sih yang plastik kemasan sama yang membedakan mana yang sampah yang daun kering. Begitu. Setelah sudah, anak-anak coba dihitung sebelum dibuang ke tempat sampah, karena kita kan ceritanya membersihkan lingkungan ini. Sebelum kita buang ke tempat sampah, ada mungkin anak yang kami kasih peralatan kebersihan, mereka boleh pakai pengki, boleh pakai sapu lidi, misalnya begitu kan. Sebelum dibuang ke tempat sampah, coba dihitung dulu berapa jumlahnya. Sama, bisa juga dibedakan mana yang lebih banyak sampahnya, sampah plastik kemasan atau sampah daun kering misalnya seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau ada kegiatan lagi lanjutannya, itu daun kering bisa dibikin lagi untuk kolase. Betul. Jadi kegiatan itu tidak kita selalu setelah belajar memberikan modul ajar kepada anak yang ini, guru akan harus berkreatif lagi. Dari ini apalagi lanjutannya, karena nggak mungkin subtopik hanya dipelajari 1 hari gitu kan. Continue lagi, besok belajar apa. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa bikin kolase seperti itu ya. Jadi buat saya manfaat numerasi itu Ibu Grace sangat penting sekali bagi anak. Anak dilatih kalau dari tujuan pembelajaran tadi, selain untuk meningkatkan kesadaran anak tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mereka dilatih mengelompokkan sesuai ukuran atau jenis sampah. Ya, kemudian mereka juga dikenali ya masih dasar tentang konsep-konsep berhitung dasar, membandingkan jumlah, bahkan kemampuan berpikir matematis mereka itu supaya mereka terlibat dalam lingkungan. Nah, lingkungan tadi kan yang seperti menjaga kebersihan lingkungan, membantu anak untuk mengamati. Mereka harus lebih detail mana yang disebut sampah. Jangan mereka petik daun yang masih sementara sedang bertumbuh dan berbunga begitu kan. Kemudian mereka akan menemukan makna dari lingkungan tersebut, dan seperti yang Ibu Dince katakan tadi, berpikir logis tentang itu. Apa yang bisa digunakan dari bahan-bahan sekitar untuk kegiatan sehari-hari mereka. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali Bu Orle. Kalau saya jadi siswanya Bu Orle ini akan sangat rajin pergi sekolah. Jadi bawaannya pergi ke sekolah tapi tidak ada beban seperti harus belajar dan sebagainya, karena dikemas dengan sangat baik itu. Ya, dan yang kedua, numerasi itu bukan berarti pelajarannya matematika ya Bu. Ya, ternyata tadi bisa dikaitkan ke sana, kolase dan sebagainya. Bahkan tidak seperti belajar matematika yang menakutkan ya Bu, trauma di anak-anak gitu.
Wow, jadi Bapak Ibu yang tertarik nanti terkait praktik baik, menerapkan numerasi bisa tuh. Kita buatkan sesi ya mungkin Bu, atau bisa langsung berdiskusi dengan Bu Orle. Oke, kita melanjutkan terkait ini sudah ada penerapan numerasi. Hanya ada beberapa teori mengatakan bahwa di pendidikan anak usia dini itu mungkin terjadi di dalam kelas kita kan terdapat beberapa siswa ya, Ibu-ibu. Nah, bisa jadi beberapa siswa kita itu berada pada tahapan numerasi yang berbeda-beda. Nah, misal hari ini kita sudah merencanakan kita akan belajar ini. Nah, bagaimana mengakomodir semua itu, tahap kapasitas anak-anak, kapasitas siswa kita yang boleh dikatakan berbeda-beda, tapi tetap tujuan pembelajaran kita tercapai. Mungkin ini Bu Dince nih sebagai expertnya di dunia perpautannya selaku dosen juga, Bu. Kalau dari saya tentu rekan-rekan guru sudah tahu ya, guru-guru hebat sudah tahu teknik scaffolding. Ya seperti kita menyiapkan anak tangga. Jadi kita harus paham bahwa anak-anak di dalam kelas itu ada yang berhasil tanpa pertolongan, ada yang berhasil dengan pertolongan porsinya kecil, tapi ada yang baru bisa berhasil kalau porsi pertolongannya kita kasih yang besar. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kelas kita setting center, biasa pembelajaran PAUD harus ada center-centernya atau kita bilang pembelajaran sentra. Untuk sentra numerasi, kita siapkan beragam alat-alat. Jadi mungkin ada papan tulis kecil, lalu mungkin ada kartu flashcard, lalu harus ada manipulatif. Dan manipulatif tidak harus produk dari tidak harus dari yang dibeli. Batu-batu, ranting-ranting seperti yang tadi, dedaunan, itu semuanya adalah manipulatif. Jadi mereka bisa belajar seperti metode pendekatan ya. Kalau untuk matematis itu kan konkret, piktorial, sama abstrak ya. Tapi untuk di PAUD kita bisa sederhanakan. Kita tidak harus membebankan mereka untuk harus langsung menulis sampai abstrak. Tapi bisa kita dari konkret dan piktorial. Mereka melabelkan kalau ada angka 6, ada 6 kelereng, mereka label dengan titik-titik. Lalu misalnya kalau kelerengnya mereka kelompokkan 4 kelereng sama 2 kelereng di misalnya kita pakai cup plastik begitu ya, mereka kelompokkan, nanti mereka buat permodelannya, mereka record pembelajaran mereka. Jadi di dalam sentra pembelajaran kita siapkan alat-alat bantu. Nanti waktu kita arahkan anak-anak, kita tentu kasih penjelasannya, anak-anak silakan memilih apapun saja yang anak-anak bisa untuk berhasil. Di sini ibu sudah siapkan. Nah, nanti ada anak tuh yang cepat gitu ya, dia datang dia sudah nggak mau pakai manipulasi, dia saya mau langsung buat karena saya sudah tahu. Dan kita menolong. Nah, itu kembali ke peran guru sebagai fasilitator. Ingat, kita tidak mendikte anak-anak ya, bukan kita yang mau belajar ya Bapak Ibu guru ya, tetapi anak-anak yang mau kita tolong untuk mencintai proses belajar itu, sehingga nanti kembali lagi ke pembelajaran mendalam, bermakna dan menggembirakan, menyenangkan ya, menyenangkan untuk mereka. Seperti tadi Bu Grace juga sudah singgungnya, jangan sampai masih PAUD mereka lalu sudah trauma ya, betul, takut terhadap angka-angka gitu ya. Terus ibu mamanya sudah bilang nanti sudah bisa penjumlahan ini ya. Oke, menarik sekali Bu Dince ya. Jadi memang tiap anak itu unik Bapak Ibu ya, jadi kita tidak bisa memaksakan ini kok kamu nggak bisa, temanmu sudah bisa ya Ibu. Bu Dince tadi sudah memaparkan terkait beberapa praktik baik dan juga terkait metode scaffolding dan juga CPA ya biasanya metodenya ya, konkret, piktorial, kemudian abstrak. Jangan abstrak langsung ya, harus hari ini sudah bisa 1 tambah berapa sampai penjumlahan 10, jangan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya lanjutkan ke Bu Orle sebagai eksekutornya di kelas ini ya Bu. Nah, Ibu ketika mendesain aktivitas pembelajaran, bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap langkah yang Ibu rencanakan atau implementasikan juga itu tersusun secara progresif sehingga bisa membangun dasar numerasi siswa. Kemudian, adakah aktivitas-aktivitas numerasi yang Ibu sudah boleh katakan masukkan sebagai aktivitas rutin di ketika Ibu mengajar di sekolah gitu. Kalau untuk aktivitas rutin berarti biasanya kalau di kegiatan pembelajaran PAUD itu kan ada kegiatan openingnya, kegiatan intinya, baru kegiatan penutup. Misalnya di kegiatan opening itu misalnya anak-anak itu kita minta berbaris lebih dulu sebelum masuk kelas. Nah, pada saat berbaris itu kan kita bisa minta anak-anak
kamu berbaris urutan pertama atau urutan ke-1. Yang kamu adik yang nomor nama B, urutan kedua. Dia akan belajar urutan ke-1 itu berarti berdiri di depan, urutan kedua di belakang nomor 1. Gitu. Jadi kalau ada 15 menit berarti dia sudah tahu, oh berarti saya nomor 15, saya yang paling belakang. Sehingga itu seperti seriasi ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi mereka sudah mulai tahu. Bahkan bisa juga nanti besoknya bisa diganti. Bunda mau anak-anak yang berdiri pada saat berbaris, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki lagi. Jadi bentuknya seperti pola, seperti yang tadi ya, betul. Jadi anak-anak tahu bahwa tidak selalu harus saya yang di depan, saya yang di belakang. Itu kita yang harus punya kreativitas. Pada saat berbaris saja itu bisa berbeda-beda tiap harinya. Itu bahkan bisa pakai tinggi ya Bu ya, baris berdasarkan tinggi badan. Yang tinggi sekarang yang di depan gitu. Harus nanti yang lebih pendek yang di bagian belakang. Itu juga bisa kita switch nanti di hari berikutnya. Jadi anak-anak akan merasakan proses berbaris itu juga menyenangkan, dan mereka harus belajar juga untuk antri, sabar menunggu giliran. Jadi bukan cuma numerasi yang diajarkan, termasuk karakter ya Bu. Betul. Ya, jadi tadi setelah saat kegiatan pembukaan, seperti yang saya jelaskan tadi tentang bagaimana proses berbaris saja, anak-anak sudah mengerti tentang pola, kapan harus berbaris laki-laki, perempuan, atau misalnya mana yang lebih tinggi di depan, yang lebih pendek, urutan, kemudian habis itu urutan ke-1, kedua, ketiga. Pada saat masuk di transisi kelas, anak juga dalam misalnya dia mau berkenalan dengan teman-teman, karena ini pas masuk di tahun ajaran baru nih. Nah, anak-anak bisa diminta untuk menghitung jumlah teman yang hadir gitu kan. Kemudian ketika mereka dalam 1 minggu masa pengenalan lingkungan sekolah seperti ini sedang berlangsung, mereka kan sudah tahu biasanya jumlah murid dalam satu kelas berapa orang. Terus yang teman yang tidak hadir ada berapa ya gitu. Jadi setidaknya konsep matematika seperti pengurangan, walaupun mereka belum dikasih tahu simbol simbol minus atau pengurangan, mereka sudah bisa tahu, oh kalau satu kelasku 15 yang hadir cuma 10, berarti yang tidak hadir berapa ya kira-kira gitu. Bahkan bisa menyebutkan teman-temannya. Kemudian misalnya untuk membuat kelas itu dalam proses belajarnya bisa menarik, kita kasih dulu materi-materi yang sebenarnya masih introduction, masih pengenalan gitu kan, misalnya tentang bentuk dan warna, color and shape tadi. Nah, di situ misalnya kita sudah memberikan pakai alat-alat peraga, alat permainan edukatif, bisa dengan flashcard, video pembelajaran begitu ya, yang ramah dengan anak. Begitu kemudian dikasih perkenalan dulu tentang bentuk-bentuk geometri. Nah, ini juga kan bagian dari numerasi awal. Bentuk geometrinya juga jangan yang susah-susah seperti trapesium, jajaran panjang. Jadi kita kasih dulu yang persegi panjang, kemudian segitiga, begitu kan, bintang, hati, itu yang mereka paling sering lihat. Lalu coba cari benda-benda itu yang ada di sekitar kelas sesuai dengan yang kamu suka. Kamu suka dari bentuk geometri itu yang mana? Oh, Bunda, aku suka yang bintang gitu. Karena warna blue misalnya, pas gambar yang kita tunjukkan biru, dia akan cari gambar. Jadi kita juga sudah seperti main hide and seek, kita sembunyikan benda-benda itu, tapi yang mudah dijangkau anak, gitu kan. Kemudian kita bikin seperti metode bermain karena hide and seek tadi gitu. Jadi anak-anak tuh fun learning banget untuk menikmati gitu kegiatan pembelajarannya. Bahkan termasuk menyebutkan coba benda-benda di kelas mana sih yang ukuran panjang, mana yang ukurannya pendek, atau misalnya coba mengkelompokkan seperti yang Ibu Dince katakan tadi, mengkelompokkan mana benda-benda di kelas, mana yang termasuk buku, mana yang termasuk pensil, mana yang termasuk krayon, seperti itu, sehingga mereka juga mengerti, oh ini yang disebut buku walaupun ada yang tebal ada yang tipis, tapi ini yang buku gitu. Dia mereka akan klasifikasikan. Jadi mereka juga akan langsung mengenal lingkungan sekitar. Seperti yang saya katakan tadi kan, definisi dari numerasi itu bagaimana membuat anak menemukan makna di lingkungan mereka. Seperti itu, Ibu. Aktivitasnya Bu Orle ini sangat menyenangkan ya Bu Dince. Kayaknya kalau ikut kelasnya Bu Orle ini malas pulang ke rumah ya, saking serunya ya. Nah, tadi Bu Orle menyinggung atau menyebut metode bermain ya Bu. Betul, berarti metode bermain ini sudah digunakan ya di aktivitas pembelajaran. Nah, Bu Orle mungkin bisa kasih contoh kepada kita dan mungkin bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu, contoh kegiatan numerasi dengan metode bermain yang Ibu udah terapkan. Kemudian kira-kira ada tidak aktivitas bermain yang mana secara tidak sadar, ini tidak disadari siswa ya Bu, itu bisa sukses meningkatkan keterampilan numerasi siswa. Mungkin bisa lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Bu.
Ya. Karena kan ini masuk tahun ajaran baru ya. Betul. Begitu. Itu dulu Bu. Oke, iya. Kalau metode bermain yang memang sering kami sudah laksanakan tiap tahun selalu ada. Jadi walaupun muridnya berganti tiap tahun, tetapi metode itu yang kami suka adalah karena ini memang cukup keren menurut saya. Itu kami bikin masih tentang tadi supaya kita tidak keluar dari jalur color and shape tadi. Jadi setelah anak-anak sudah tahu tentang warna dan sudah tahu tentang bentuk-bentuk geometri sederhana yang bisa mereka lihat yang ada di lingkungan sekitar, kita ambil 25 potongan dari 5 bentuk dan 5 warna itu. Misalnya persegi panjang warna yellow, terus misalnya bulat yang warna ungu, segitiga warna hijau, bintang yang biru, misalnya seperti itu. Kita taruh di atas kalau misalnya ada halaman indoor ya, halaman indoor playground itu misalnya di atas epaman atau di atas lantai, kita sudah taruh. Jadi sudah dibikin secara acak misalnya yang persegi panjang yang mana, terus anak-anak juga nanti akan secara bergiliran sesuai dengan urutan pada saat berbaris. Kalau sebelum dia memainkan itu, kita akan kasih potongan gambar, potongan bentuk geometri yang dia pegang, misalnya persegi panjang warna kuning. Sedangkan persegi panjang kuning di situ ada 5 step. Ada bentuknya kami kasih acak tapi dengan jarak yang begitu dekat, mereka itu mau lompat sesuai dengan soal yang mereka pegang, gitu kan. Persegi panjang kuning berarti mereka lihat, oh berarti step pertama saya lompat ke sini pakai 2 kaki. Nanti lompatan step kedua yang persegi panjang kuning di sini ke sini sampai 5. Terakhir mereka jalan, mereka paste, mereka tempelkan ke bentuk seperti main puzzle Ibu Grace. Jadi mereka bentuk itu persegi panjang, terus kita punya yang persegi panjang yang kosong, dipasangkan di situ. Mereka lompat. Jadi bukan cuma numerasi, fisik motoriknya juga mereka pakai. Itu kan mereka juga memorinya juga akan mengingat. Saya lagi pegang persegi panjang kuning nih, jadi jangan lompat yang warna dan bentuk lain nih, misalnya seperti itu. Dan mereka tahu kapan giliran mereka untuk melakukan itu, sehingga anak-anak itu tadi ada klasifikasi belajar, daya ingat juga, memecahkan masalah. Karena bagaimana saya harus lompat yang step pertama di pijakan sebelah kiri terus tiba-tiba harus ke tengah, saya harus punya ancang-ancang harus melompat lebih kuat misalnya seperti itu, sambil tetap pegang bentuk gambar yang mereka itu. Jadi buat saya itu menarik karena anak-anak itu kelihatan sekali menggembirakannya itu sangat kelihatan, mereka enjoy dan bahkan ada bilang, Bunda boleh ulang lagi tapi soalnya yang berbeda, aku mau yang bintang gitu. Jadi bisa yang pertama dari guru yang memberikan itu, kedua yang anak suka yang mana, dan dia bisa berlanjut seperti itu, continue. Saya kira itu salah satu contoh yang tentang color and shape bisa membuat anak juga enjoy. Nah, melanjutkan aktivitas, respon dari Bu Orle tadi ya. Nah, Ibu Orle kan sudah menerapkan nih. Mungkin Ibu Orle bisa membagikan terkait assessment Bu, cara menilainya gimana sih begitu ya? Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah, wah iya keren sekali ya, ini bagus diterapkan nih nanti pas kelas begitu. Tapi penilaiannya bagaimana Ibu? Gitu. Jenis assessment memang ada banyak pilihan yang ditawarkan kepada tiap PAUD, sehingga kita harus cari assessment yang tepat. Misalnya kalau seperti metode bermain saya, apakah kita bisa menggunakan observation checklist gitu kan, sudah muncul dan yang belum muncul, tapi kita tambahkan keterangan kejadian yang teramati seperti apa gitu kan. Sehingga saya yakin tiap anak itu pasti punya kejadian yang teramati berbeda-beda. Ada anak yang misalnya kurang paham, dia pasti akan bingung kan ketika dia sedang melompat itu, dia sudah lupa mungkin apa yang dia pegang, atau pemahaman konsep tentang bentuk geometrinya mungkin dia harus diberikan seperti Ibu Dince katakan tadi, kayaknya harus diberikan pendampingan lebih. Berarti mereka harus diberikan lagi pemahaman kedua kali. Mungkin kalau dia anaknya yang kinestetik, berarti jangan pakai video pembelajaran ya, kita ganti mungkin ya di modul ajar berikutnya. Berarti untuk belajar tentang color and shape pakai metode yang disenangi oleh anak, untuk misalnya anak-anak yang kinestetik seperti itu. Jadi kalau saya untuk yang saat ini masih pakai yang observation checklist, tapi tidak menutup kemungkinan, jadi harus sesuaikan juga sih dengan topik yang akan kita angkat ya. Baru kapan kita bisa pakai catatan anekdot, kapan kita bisa portofolio dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Aduh menarik sekali Bu Orle. Nah saya lanjutkan ke Bu Dince ya. Selaku dosen nih Bu, menurut Ibu strategi penerapan metode bermain untuk pembelajaran numerasi di PAUD itu seperti apa? Kemudian apakah sebenarnya metode bermain ini efektif Bu gitu di dalam pembelajaran numerasi? Jadi sebenarnya metode bermain ini adalah metode belajar anak. Play based learning. Play based learning. Jadi kalau dulu kan kita sering bilang
TK, PAUD itu adalah belajar sambil bermain. Ya. Ternyata ada frasa yang kita bisa rubah supaya lebih powerful, yaitu cara belajarnya adalah bermain. Jadi bukan dia belajar sambil bermain, bukan, tapi justru lewat dia bermain itulah metode belajarnya. Nanti waktu anak-anak sudah bertumbuh, sudah besar, baru dia temukan, oh cara belajar saya audio, cara belajar saya lebih cocok ke visual, cara belajar saya lebih cocok ke kinestetik. Sehingga itulah pentingnya bermain. Nah, tentu kita harus mengerti esensi bermain ini adalah harusnya children directed, ya, bukan teacher directed, bukan guru yang mengajarkan. Jadi ada jenis bermain terstruktur, bermain tidak terstruktur, ya. Jadi bunda-bunda PAUD ya bisa melihat, oh ada permainan yang memang sudah saya desain, saya intensionalnya ini supaya anak-anak mau kejar keterampilan, tapi harus dibarengi dengan choice time atau waktu pilihan, harus diberikan waktu untuk pilihan. Jadi porsi seminggu itu berapa kali anak-anak structure play, di mana guru sudah tentukan anak akan bermain di area-area ini. Tapi ada waktu untuk free time play, di mana anak-anak bebas, karena mereka itu akan seperti tadi ya, kita kembali ke numerasi, kemampuan berpikir kritis. Wah, bagaimana kalau aturannya kita rubah? Karena ini pemainnya kurang, 1, 2, 3, tanpa disadar mereka sudah berhitung, gitu kan? Wah, kita ganjil orangnya, mereka sudah langsung tahu, oh genap, konsep ganjil. Sudah apa satu-satu orang aja kita mainnya, tidak perlu berkelompok. Apakah aku bisa join di kelompok kalian? Ya sini join, kita masih kurang orang, sekarang kita jadi tim, kita berdua tim. Jadi itulah proses bermain. Anak-anak bisa berpikir kritis. Kembali lagi yang tadi ya, warna nuansa pembelajaran di PAUD itu adalah menyenangkan, mereka senang dan mereka belajar memimpin. Itu ide-idenya luar biasa. Kalau misalnya sudah pakai satu alat, enggak ini, apa aku ambil yang ini ya? Bisa nggak ya kalau kita ganti, kita ambil alat yang lain? Nah itulah makanya pentingnya bermain. Tentu para bunda-bunda punya ini ya, Bunda PAUD punya kompetensi-kompetensi yang harus dikejar, seperti tadi Ibu Orle sudah share tentang assessment. Tetap itu semua terangkum di dalam. Cuma perlu di sini kita harus tanyakan, selama belajar 1 minggu, apakah saya sebagai guru yang melakukan lebih banyak, ataukah siswa saya sebagai anak-anak yang mau belajar peserta didik mereka yang melakukan lebih banyak. Nah indikatornya, kalau sudah mulai kita yang lecturing, kita yang kasih arahan, kita yang ini, kita yang menyelesaikan masalah, kita yang kasih tahu mereka, ini ditaruh di sini, ini yang paling tinggi. Nah itu kita sudah mulai harus refleksi diri. Wah, kok jadinya saya yang menyelesaikan masalah? Kok jadinya saya menawarkan solusi? Kapan anak-anak belajar untuk mengambil keputusan? Kapan mereka belajar untuk memberikan solusi? Kalau mereka tidak diberikan kesempatan untuk eksplorasi. Karena kan karakteristik anak usia dini itu adalah eksplorasi. Sudah begitu, konsentrasi mereka tidak bisa panjang ya. Kemungkinan tuh kalau saya nggak salah ingat ya, umurnya tuh hanya kali 2. Jadi kalau misalnya umurnya 5 tahun, mungkin 10 menit pertama itu dia lagi fokus-fokusnya. Sudah menit ke-11, 12 dia sudah tidak fokus. Sehingga benar-benar Bunda PAUD harus tangkap momen itu. Di momen-momen awal konsep penting disampaikan ke mereka, setelah itu mereka eksplorasi. Lanjut kembali yang tadi Ibu Orle jelaskan, itu sebenarnya pendekatan inquiry ya. Mereka finding out sendiri, mereka mengelompokkan, nanti mereka mengambil kesimpulan sendiri. Oh ternyata bisa begini, oh ada kesadaran baru yang mereka dapatkan. Nah kalau kita bicara begini saja sudah menyenangkan ya, luar biasa seperti itu ya. Sehingga berharap bunda-bunda bisa mengembangkan lagi di dalam kelas. Intinya kalau pesan dari saya tuh ingat porsi. Intinya porsi kita harus semakin sedikit, porsi untuk anak-anak mencoba semakin lebih banyak gitu Bu Grace dan berarti Bu. Ini kita sepakat ya Bu Dince, Bu Orle, bahwa
penerapan metode bermain ini sejalan dong dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya Sangat dari pemerintah. sejalan, Betul. sangat sejalan ya. Yang BBM-nya dapat ya Bu, Iya. BBM berkesadaran, bermakna, Bermakna, menggembirakan, menggembirakan. sangat Betul sejalan sekali. sekali. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir lagi, ini sudah sangat terkait dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam untuk peningkatan kualitas pendidikan kita ya Bapak Ibu. Nah, Bu Dince tadi sudah memaparkan banyak sekali ya terkait strategi, metode, kemudian bahkan praktik-praktiknya ya Bu. Nah, di sekolah itu guru menemukan beberapa kendala. Nah, kita nih sudah mau menerapkan itu tuh, hanya tantangannya waktu. Kita nggak punya banyak waktu. Kemudian mungkin ada tekanan dari orang tua. Oh, anak saya masukkan di PAUD biar bisa menghitung. Nanti kelas 1 udah bisa perkalian lah dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bu Dince nih? Dan mungkin bisa memberikan solusi konkret untuk Bapak Ibu guru kita agar pembelajaran numerasi ini tetap terlaksana. Kemudian mungkin bisa bagaimana cara pendekatan ke orang tua gitu, kemudian bagaimana mengatur waktu mungkin ya Bu, begitu. Ya, tentu sebagai pendidik kita tahu ya bahwa pendidikan pertama itu dimulai di keluarga. Sehingga kita di sekolah itu sangat-sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, kerjasama. Karena tidak mungkin kita ke kiri, orang tua ke kanan. Nah, memang ini tantangan sangat luar biasa dengan tagline Calistung ya. Saya rasa tagline Calistung itu lantas menjadikan semua orang tua berharap PAUD itu sudah harus bisa membaca, menghitung dengan jelas, sudah menulis nggak boleh miring-miring lagi seperti itu kan. Nah, saya rasa salah satu tips dari saya, sekolah perlu mengedukasi, perlu sharing knowledge ya kepada orang tua. Kalau saran dari saya misalnya ada sebuah kertas, kita taruh gambar aktivitas di dalam kelas, lalu kita kasih judul, numerasi awal di PAUD apa, numerasi awal di TK apa. Lalu kita bagian bawah kita sampaikan tagline yang singkat seperti caption di sosial media, tidak perlu panjang-panjang. Kasihan kalau orang tua membaca kutipan-kutipan ya dari tokoh-tokoh ahli. Tidak, kan kita bisa sampaikan kalau inilah numerasi awal di PAUD, bukan tentang berhitung, bukan tentang hasil akhir, tetapi kemampuan berpikir dapat dimulai. Lalu mungkin series 2 dari newsletternya kita buat, Bapak Ibu orang tua, ini usulan aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah. Saat mencuci piring bisa tanyakan warna apa, piring ini bentuknya apa. Lalu bisa tanyakan ada berapa pasang sepatu yang ada di rumah kita. Jadi pembelajaran itu berlanjut. Bayangkan ya, yang tadi di sekolah guru sudah tanamkan, berlanjut lagi di rumah, tentu dengan memberikan potongan-potongan informasi kepada orang tua. Ya, jangan juga buat orang tua lalu stres ya. Kita kirim surat ke rumah 3-4 halaman, orang tua bingung kok. Ini kan bacaan, tapi bagaimana kita ganti dengan visualisasi, menggunakan visualisasi yang sederhana, bahkan bisa contoh foto-foto real yang di dalam kelas. Oh, pojok ini Bapak Ibu orang tua, ini adalah pojok numerasi, anak-anak akan melakukan aktivitas ini, membangun keterampilan ini. Sehingga saya rasa pelan-pelan ya, tentu tidak langsung instan, tapi pelan-pelan kita memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, terus mengajak, membuka pemikiran orang tua. Saya rasa orang tua akan lihat bahwa ini adalah hal yang baik. Ini sudah saatnya untuk kita mengganti pola pikir yang lama, bahwa anak-anak yang kita pentingkan adalah mencintai proses belajar itu sendiri. Karena kan sebenarnya kalau kembali ke pembelajaran mendalam tadi, yang menggembirakan, enjoyment atau joy of learning adalah menikmati proses belajar itu sendiri. Itu sih dari saya. Jadi semangat untuk Bapak Ibu pendidik ya, Bunda PAUD dimanapun berada. Silakan boleh modifikasi tadi usul saran saya, terus semangat. Ya, jangan menyerah. Oke, melanjutkan dari Bu Dince, saya lanjutkan ke Bu Orle Ya. sebagai guru nih penerapan di kelas. Tantangan yang Bu Orle hadapi apa? Dan bisa memberikan contoh kolaborasinya dengan orang tua agar ini terlaksana gimana Bu? Jadi memang tantangan yang kami hadapi saat mengintegrasikan numerasi dengan metode bermain, terutama untuk guru-guru misalnya di sekolah saya, itu misalnya kalau gurunya kurang memiliki kreativitas di dalam merancang play based learning terkait numerasi anak, sehingga
mereka boleh dapat bertukar pikiran, berdiskusi melalui komunitas belajar gitu ya. Karena sekarang kan memang ada waktu di mana 1 minggu, 1 jam guru-guru bisa bertemu bersama, melakukan refleksi pembelajaran bersama dan saling berdiskusi terkait tentang apa yang sudah mereka lakukan di kelas. Seperti tadi Ibu Dince kasih masukan, apakah saya lebih banyak berkontribusi, lebih banyak terlalu mendirect, ataukah porsi itu kita berikan kepada anak. Nah, dari kegiatan diskusi ini dan juga kan di aplikasi Ruang GTK ada itu pelatihan mandiri, itu bisa jadikan salah satu sarana untuk guru bisa belajar terkait tentang misalnya topik numerasi begitu, sehingga mendapati insight baru bagaimana ceritanya kalau misalnya merancang pembelajaran sambil bermain. Dan tentu saja guru tidak bekerja sendirian, guru perlu mitra. Nah, satu elemen PAUD berkualitas itu adalah kemitraan dengan orang tua, sehingga guru dapat men-share apa yang dia sudah lakukan di sekolah dan sekarang bagaimana umpan balik dari orang tua, apa yang bisa orang tua lakukan di rumah. Biasanya kadang orang tua tanya, Bunda bagusnya anak saya di rumah saya kasih kegiatan seperti apa ya? Nah, kegiatan sehari-hari Bu, begitu. Jadi pentingnya sekali komunikasi antara guru dengan orang tua yang terjalin itu sangat bagus. Jangan menunggu nanti pada saat pembagian rapor. Walaupun di pembagian rapor ada rekomendasi yang akan dilakukan guru pada bulan berikut, ada juga umpan balik apa yang dilakukan orang tua. Tapi kalau menunggu itu cukup lama ya, nanti tidak terlalu terlihat perubahan yang terjadi pada anak secara optimal. Sehingga penting juga untuk berkomunikasi dengan orang tua, misalnya tiap hari atau 2 kali atau 3 kali seminggu begitu ya. Ide-ide yang bisa dilakukan di rumah, misalnya tadi Ibu Dince sempat sebutkan kalau misalnya mencuci piring gitu kan, atau misalnya mau naruh sepatu di rak sepatu. Kalau saya berpikir kayak ini bisa juga nih, anak dia mengklasifikasikan mana sepatunya, mana sepatu papa dan sepatu mama. Kemudian kalau sepatu papa misalnya kita bisa sepakati, oke sepatu papa taruh di atas ya, sepatu mama taruh di tengah ya, sepatu yang adik taruh di bawah ya, misalnya begitu. Jadi dia ada mengelompokkan, mengklasifikasikan. Bahkan karena ukuran sepatu berbeda, dia akan tahu papa punya sepatunya lebih panjang dari punya adik. Mama punya biasanya ada pita-pitanya misalnya seperti itu. Jadi dia sudah bisa membedakan begitu. Dan itu aktivitas menarik. Dia mau pakai seragam untuk berangkat ke sekolah saja, pada saat dia mengkancing baju, dia juga bisa sambil menghitung. Sudah berapa kancing yang dia sudah kancing di bajunya seragamnya gitu kan, 1 dari bawah ke atas, 2, 3 misalnya seperti itu. Atau misalnya urutan kalau mau masuk ke kamar mandi kan, misalnya mereka di satu keluarga tuh, ini urutannya siapa dulu nih, karena papa yang lebih dulu ke kantor, karena papa bilang jam 7 walaupun anak-anak mengerti angka 7, dan misalnya melihat jam bentuk 7, jam 7 itu bagaimana, papa yang lebih dulu berangkat berarti papa lebih dulu mandi. Nah, dia sudah bisa kan menghubungkan makna dari pembelajaran berpikir matematis dalam kehidupan sehari-hari. Urutan kedua, aku masuk sekolah jam 8 pagi, aku mau berangkatnya sama mama, aku yang lebih dulu mandi setelah papa. Jadi urutan saja begitu anak-anak sudah belajar begitu ya. Saya kira banyak sekali. Ya, jadi untuk ide kolaborasi bermain di rumah memang perlu ada komunikasi yang terjalin baik antara guru dengan orang tua, sehingga komunikasi itu bisa saja berupa WhatsApp, grup sekolah, boleh juga lewat catatan penghubung. Kita bisa sampaikan kepada orang tua ide-ide kreatif menarik apa yang bisa orang tua lakukan di rumah kepada anak dalam kegiatan sehari-hari anak. Kira-kira seperti itu, Ibu. Wah, menarik sekali ya Bu Orle ini. Oke, mungkin masih banyak lagi yang narasumber kita bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Hanya kita terkendala waktu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa ajukan untuk episode berikutnya, episode 2. Nah, ini terakhir banget nih Bu Orle, mengakhiri podcast kita pada kali ini. Jika Ibu bisa memberikan pesan untuk terutama guru-guru PAUD ya di Sulawesi Utara yang mendengarkan podcast kita pada kali ini, pesan apa sih yang Ibu mau sampaikan kepada rekan-rekan guru PAUD, Bu? Oke. Kepada guru-guru PAUD, saya ingin memberikan pesan bahwa kita harus lebih kreatif lagi di dalam merancang metode pembelajaran sambil bermain kepada anak-anak, dan tidak usah takut dengan istilah numerasi ya Bapak Ibu, karena numerasi ini adalah bagian yang sangat esensial sebagai fase yang harus ada dalam fase fondasi anak yang bisa kita tanamkan sejak dini. Buatlah itu menyenangkan, buatlah itu menjadi sesuatu yang menggembirakan.
jadi sesuatu yang memiliki makna sehingga anak-anak juga bisa enjoy di dalam belajar. Dan dengan kita membuat kegiatan pembelajaran lebih menggembirakan, bermakna, berkesadaran, anak-anak akan siap menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Saya kira seperti itu, Ibu Grace. Oke, sangat menguatkan sekali ya Bapak Ibu yang menyaksikan podcast ini. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung dari podcast kita pada kali ini. Saya mewakili pihak Balai Guru dan Tenaga Kependidikan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita pada kali ini. Sudah sangat memberikan banyak sekali inspirasi. Dan kita rindu Bapak Ibu yang menyaksikan ini boleh diterapkan di aktivitas kelasnya pada saat mengajar. Sedikit demi sedikit kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Dan saya akan menyimpulkan terkait podcast kita pada siang hari ini bahwa pembelajaran numerasi bisa dikemas menarik ya Bapak Ibu, dan ini bukan sesuatu yang harusnya menakutkan bagi anak-anak kita. Kita rindu ada konsep memuliakan dari pembelajaran mendalam. Mari kita libatkan anak-anak kita di dalam pembelajaran ini agar seluruh potensi dari anak-anak kita bisa dikembangkan, dan kerinduan kita bahwa pendidikan yang kita laksanakan ini menjadi suatu pendidikan yang boleh mengantarkan anak-anak kita untuk siap menjalani kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Guru, kami mengajak Bapak Ibu Guru semua, mari kita terlibat di dalam partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu bagi semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Semangat.